Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini Data Ringkas. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya negara yang punya cadangan minyak terbesar di dunia malah bisa bangkrut? Ini kedengarannya kayak teka-teki ya, tapi ini adalah realita pahit yang dialami Venezuela. Negara yang benar-benar duduk di atas lautan emas hitam, tapi rakyatnya kelaparan dan ekonominya hancur total. Nah, kali ini kita akan coba pecahkan misteri ini. Dan jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar harga minyak. Biar kebayang separah apa keruntuhannya, coba lihat angka ini. Inflasi sampai 500.000%. Ini bukan cuma angka di layar loh, ini artinya tabungan seumur hidup bisa lenyap dalam semalam. Harga sebungkus roti bisa naik berkali-kali lipat cuma dalam hitungan jam. Ini adalah gambaran kehancuran ekonomi yang total. Dan kita akan cari tahu, kok bisa sampai begini? Oke, untuk bisa ngebahas kasus kayak Venezuela, kita perlu kenalan sama satu konsep penting. Dalam ilmu politik, ada istilah yang namanya negara gagal atau failed state. Mari kita bedah bareng, apa sih sebetulnya artinya ini? Jadi, gampangnya gini, negara gagal itu adalah kondisi di mana pemerintah udah nggak bisa lagi ngerjain tugas-tugas paling dasarnya. Tugas kayak menjaga keamanan warganya, menyediakan layanan publik kayak listrik atau air bersih, atau bahkan sekedar mengontrol wilayahnya sendiri. Negara itu pada dasarnya udah kehilangan hak monopoli untuk menggunakan kekuatan secara sah. Padahal itu inti dari sebuah negara. Dan ini dia gejala-gejalanya. Waktu sebuah negara mulai runtuh, tanda-tanda ini bakal muncul. Aparat keamanan udah nggak bisa lagi atasin kejahatan, korupsi jadi hal yang biasa, layanan publik mati suri, dan akhirnya orang-orang mulai kabur dari negaranya sendiri. Ini bukan kejadian satu malam ya, tapi lebih kayak proses pembusukan dari dalam yang menggerogoti berbagai sendi kehidupan masyarakat. Terus apa sih akar masalahnya? Apa karena faktor geografi, atau budaya, atau jangan-jangan karena kekayaan alamnya? Nah, ada satu teori keren dari buku Why Nations Fail, yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan James Robinson. Teori mereka menunjuk pada satu hal yang jadi kunci segalanya, institusi. Yuk kita lihat gimana kerangka berpikir ini bisa ngejelasin semuanya. Teori ini ngebagi institusi jadi dua jenis. Di satu sisi, ada yang namanya institusi inklusif. Bayangin sebuah sistem di mana semua orang punya kesempatan yang sama, hak milik pribadi dilindungi hukum, dan ide-ide baru selalu didukung. Nah, di sisi lain, ada institusi ekstraktif. Ini adalah sistem yang sengaja dirancang oleh sekelompok kecil elit untuk menyedot kekayaan dari masyarakat luas demi keuntungan mereka sendiri. Jadi intinya simpel. Aturan main di negara ini dibangun untuk memberdayakan banyak orang atau cuma buat memperkaya segelintir orang. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Institusi itu bukan cuma soal gedung pemerintahan, tapi soal aturan main yang menentukan nasib sebuah negara, apakah bakal makmur atau malah jatuh miskin. Institusi ekstraktif itu menciptakan lingkaran setan, makin kuat elitnya, makin banyak yang mereka sedot, dan akibatnya makin hancur negaranya. Oke, sekarang kita udah punya kacamatanya nih, kita udah punya alat analisisnya. Sekarang mari kita balik lagi ke Venezuela, dan kita pakai teori ini buat melihat secara kronologis, gimana sih negara yang tadinya penuh harapan ini bisa runtuh berkeping-keping. Garis waktu ini nunjukin banget sebuah perjalanan panjang menuju kegagalan. Awalnya ada harapan besar pas demokrasi dimulai tahun 58. Tapi retaknya mulai kelihatan di tahun 80-an dengan adanya krisis ekonomi. Kerusuhan besar di tahun 89 jadi titik balik, menunjukkan betapa dalamnya rasa frustasi rakyat. Nah, puncaknya adalah ketika Hugo Chavez terpilih di tahun 98. Momen inilah yang jadi titik kritis di mana institusi negara secara sistematis dirombak jadi lebih ekstraktif. Ini salah satu contoh paling nyata. Dengan enabling law, Chavez punya kuasa buat bikin undang-undang tanpa harus lewat parlemen. Ini adalah langkah klasik dalam membangun institusi politik yang ekstraktif. Kekuasaan dipusatkan di tangan satu orang, fungsi pengawasan dilemahkan. Dengan cara ini, pemerintah bisa ngeluarin aturan apapun yang menguntungkan mereka tanpa perdebatan, tanpa pengawasan, dan secara efektif membungkam semua suara yang berbeda. Dan disinilah minyak memainkan peran vitalnya. Kekayaan minyak yang luar biasa besar ini jadi bensin bagi mesin ekstraktif tadi. Para elit nggak perlu repot-repot bangun ekonomi yang produktif dan beragam, mereka cukup mengontrol perusahaan minyak negara untuk terus menyedot kekayaan. Nah, inilah yang disebut kutukan sumber daya. Bukannya membawa kemakmuran buat semua, sumber daya alam malah mempermudah elit untuk mempertahankan cengkraman kekuasaan mereka. Dan ternyata, pola ini nggak cuma terjadi di Venezuela loh. Coba kita lihat Zimbabwe. Pemicunya beda. Di sana soal reformasi lahan, bukan minyak.
Tapi hasilnya? Sama persis, hiperinflasi gila-gilaan dan ekonomi yang ambruk. Kenapa bisa begitu? Karena akar masalah institusionalnya identik. Segelintir elit menggunakan kekuasaan untuk mengeruk kekayaan dan mempertahankan kontrol yang pada akhirnya menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Jadi setelah melihat kasus-kasus tragis ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ini penting banget karena ini bukan cuma soal Venezuela atau Zimbabwe. Ini tentang prinsip-prinsip fundamental yang berlaku dimanapun di seluruh dunia. Jadi apa poin utamanya? Pertama, institusi adalah takdir. Bukan geografi atau sumber daya alam, tapi aturan main itulah yang menentukan nasib sebuah bangsa. Kedua, kekayaan alam bisa jadi kutukan, jadi bahan bakar yang bikin mesin ekstraktif terus berjalan. Pertumbuhan ekonomi yang didapat dari sistem semacam ini cuma fata morgana, nggak akan pernah bertahan lama. Kunci kemakmuran sejati adalah membangun institusi yang inklusif, di mana setiap orang punya kesempatan. Dan yang paling penting, perubahan itu harus datang dari dalam. Nah, ini membawa kita pada pertanyaan terakhir, dan ini pertanyaan untuk kita semua. Dengan memahami bagaimana sebuah negara bisa gagal, kita seolah dipaksa untuk berkaca dan bertanya pada diri sendiri. Seberapa sehat institusi di negara kita? Apakah sudah inklusif, mendorong partisipasi dan inovasi? Atau jangan-jangan ada elemen-elemen ekstraktif yang mengancam masa depan kita? Ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.